Halo friends, kembali lagi di channel Eli. Oke teman-teman semua, di video The Story kali ini aku akan bercerita tentang sebuah eksperimen yang dilakukan di area Pektiwai dan menghasilkan sebuah monster yang disebut dengan Project Abigail Project atau disebut dengan Area 51. Nah, bakalan seru nih ceritanya dan aku juga udah rangkum ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, Abigail Project ini adalah suatu project eksperimen yang dilakukan kepada seorang manusia dan menghasilkan sebuah monster yang sangat mengerikan akibat kegagalan eksperimen tersebut atau percobaan tersebut. Monster Abigail ini digambarkan sebagai makhluk yang sangat menyeramkan dan juga mengerikan, menyerupai seperti perempuan namun dengan kepala yang besar dan wajah yang begitu menyeramkan, serta tubuhnya penuh dengan luka dan juga bekas jahitan. Makhluk ini dipercaya sebagai masih ada di daerah area 50 Wise dan berkeliaran di sana pada malam hari. Sebelum aku membahas lebih lanjut mengenai dari Abigail Project, aku akan sedikit menjelaskan tentang area Pektiwai atau area 51 karena saya yakin masih banyak dari kalian yang belum tahu apa itu area Pektiwai. Sebenarnya area Pektiwai ini adalah merupakan fasilitas angkatan udara milik Amerika Serikat yang terletak di daerah Lenpadai. Secara resminya fasilitas militer ini diberi nama Bandara Homi. Namun karena area Pektiwai tersebut telah diisolasi oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut, jadi area Pektiwai ini adalah disebut sebagai daerah paling rahasia di dunia. Jadi hanya orang-orang penting saja yang bisa masuk ke ruangan tersebut atau ke area tersebut. Dan sampai sekarang apa yang berada di dalamnya di wilayah tersebut masih menjadi misteri. Sebenarnya area Pektiwai ini adalah apa yang ada di daerah tersebut masih dalam misteri. Sebetulnya area Pektiwai ini adalah memang sudah diketahui statusnya oleh tempat rahasia oleh CIA. Beberapa informasi atau sejarah Pektiwai juga sudah dikonfirmasi oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi riset dan penelitian yang ada di daerah tersebut masih menjadi rahasia besar, bahkan dikategorikan sebagai top secret atau rahasia terbesar di dunia, sehingga kita tidak tahu apa yang ada di dalam sana karena memang begitu sifatnya yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah. Orang-orang pun menduga bahwa area Pektiwai itu dijadikan sebagai tempat eksperimen rahasia tentang teknologi dan juga senjata perang masa depan. Sejak pada tahun 1950-an, fasilitas tersebut sudah digunakan untuk mengembangkan pesawat-pesawat tempur milik Amerika Serikat dan dikonfirmasi sebagai akhirnya muncul banyak pertanyaan, kecurigaan, dan teori konspirasi tentang area Pektiwai, mulai dari tempat penerbangan dan juga UFO milik luar angkasa, dan ada juga yang mengatakan bahwa di sana adalah tempat pertemuan untuk berkomunikasi antara alien dan juga manusia. Bahkan tentang konspirasi dari area tersebut, dan ada juga teori konspirasi tentang eksperimen yang dilakukan kepada hewan dan juga manusia. Dan teori konspirasi tersebut menjadi semakin heboh setelah beberapa orang mengaku pernah bekerja di daerah Pektiwai, akan tetapi pengakuan tersebut tidak didasari oleh bukti-bukti yang nyata. Dan beberapa tahun silam masyarakat kembali dihebohkan tentang teori baru tentang eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan yang pernah dilakukan di area Pektiwai, yang katanya cerita ini telah bocor ke publik. Jadi katanya dulu ilmuwan di area Pektiwai
pernah melakukan eksperimen pada manusia yang disebut sebagai manusia super, Abigail Project. Jadi awal ceritanya pada tahun 1943 ada seorang ilmuwan yang bernama Albert Twisteron yang bekerja di area Pictiwai. Jadi pada saat itu masih dalam keadaan perang dunia kedua dan para tentara Amerika Serikat mati-matian mempertahankan negaranya mereka dengan melawan negara lainnya seperti Jerman, Italia, dan juga Jepang. Singkat cerita pun korban jiwa semakin banyak, semakin lama semakin menumpuk. Jadi pemerintah mencari cara supaya korban jiwa tidak semakin meningkat. Oleh karena itulah Albert Twisteron dan juga ilmuwan yang lain mulai melakukan sebuah eksperimen atau percobaan yang terkait pada manusia. Tujuannya adalah untuk melakukan tentara super yang tidak terkalahkan, dan kemudian para ilmuwan tersebut mulai mencari orang untuk menjadi kelinci percobaannya, dan tentu saja tidak ada orang yang mau melakukannya karena resikonya yang sangat tinggi dan juga patah, bahkan bisa mengalami kematian. Kemudian Albert memutuskan untuk menuju ke anaknya sendiri atau putrinya sendiri yang bernama Abigail untuk menjadi kelinci percobaannya, dan dengan paksa akhirnya Abigail menyetujui dari keputusan ayahnya. Kemudian Abigail dites dan diberikan zat-zat lain, berbagai macam zat kimia yang bisa merubah tubuhnya menjadi manusia super. Namun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan oleh para ilmuwan karena Abigail tidak berubah menjadi manusia super kuat. Oleh karena itu rekan kerjanya Albert memohon untuk menghentikan eksperimen yang dilakukannya karena si Abigail sudah berubah total dan mukanya mulai rusak dan tidak beraturan dan juga membusuk, dan juga giginya Abigail tidak tumbuh rapi, tidak beraturan, dan juga tubuhnya semakin membesar melebihi manusia pada umumnya, dan rambutnya Abigail menjadi rontok dan kulitnya menjadi keriput serta mulai membusuk. Menyadari Abigail sudah berubah total, monster, Albert pun memutuskan untuk menghentikan eksperimen tersebut dan berharap anak perempuannya bisa kembali seperti semula. Namun sepertinya itu tidak bisa, sudah terlambat karena Abigail sudah sepenuhnya berubah menjadi monster. Bahkan emosinya tidak seperti manusia lagi karena eksperimennya yang benar-benar gagal total dan tidak ada cara untuk Abigail bisa kembali seperti normal. Maka Albert pun putus asa dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dengan begitu proyek eksperimen manusia tersebut akhirnya ditutup pemerintah Amerika Serikat. Dikatakan bahwa Abigail Project ini masih hidup di area Pictiwai dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai monster Abigail. Dikatakan juga Abigail ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan tubuhnya kebal terhadap serangan apapun, dan sampai sekarang belum diketahui apakah Abigail ini atau dia dibiarkan bebas untuk di area Pictiwai tersebut karena tidak ada yang menyebutkan bahwa berbahaya bagi manusia. Jadi bisa dibilang bahwa ia tidak membunuh dan juga memakan manusia. Namun jika dia sampai menjadi monster pemakan manusia, maka Abigail akan menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Lebih dia kalau melarikan diri dari area Pictiwai dan berkeliaran di pemukiman warga. Bayangkan saja jika ada monster yang sangat kuat tidak bisa mempan kalau diserang seperti Abigail ini yang berkeliaran pada malam hari. Tentu saja itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan, menakutkan bagi manusia apabila ia kalau jenis pemakan manusia. Namun perlu saya tegaskan bahwa cerita ini masih diragukan kebenarannya. Bisa saja ini adalah kisah fiktif, fiksi belaka yang dikarang seseorang dan kemudian disebarkan di internet. Sedangkan untuk sumber cerita yang aku bacakan dan aku paparkan, Abigail Project yang diceritakan di video ini aku dapatkan dari Google, dan aku juga udah rangkum ceritanya dari artikel. Dan besar kemungkinan cerita Abigail Project yang diceritakan di videoku kali ini hanyalah teori konspirasi saja, atau lebih tepatnya ini adalah hanya karangan dan juga dari seseorang. Dan cerita ini sama halnya seperti teori konspirasi dari alien maupun UFO dari yang ada di area Pictiwai.
Jadi semua itu adalah teori belakang dan belum ada kebenarannya, bukti nyata tentang teori konspirasi tersebut. Nah, itulah tadi cerita yang aku paparkan, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video-video baru. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena ini bertujuan untuk menambah wawasan kita semua tentang urban legend yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian, bye bye teman-teman. Dan buat kalian juga yang ingin request dari cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Mungkin sekian, bye bye teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur.